Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 6. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saya mengerti. Yu Yunxi sedikit mengangguk, dia bisa membuatmu bergerak ketika dia tidak melepas kerudungnya. Pesonanya benar-benar hebat. Ketika dia mendengar berita kematianmu, dia memuntahkan darahnya dan menghancurkan hatinya. Itu menunjukkan betapa dia mencintaimu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Tan Yun berpikir dan berkata, jelaskan padanya bahwa kita tidak seperti yang dia bayangkan. Ya, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, jangan khawatir. Denganku, kesalahpahaman bisa diselesaikan. Waktu berlalu. 20 tahun telah berlalu. Di penghujung jam, matahari terbenam di barat. Di ujung timur Laut Sisu, terdapat hamparan laut biru yang sangat luas. Laut ini adalah wilayah laut terbesar di wilayah benua Sisu, Laut Ilahi Sisu. Berdengung. Ketika kehampaan berguncang, sebuah senzu berlayar di atas laut dan menuju ke kedalaman. Di senzu, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Pemuda itu berambut putih dan terlihat tampan. Dia adalah Tan Yun. Wanita itu berusia sekitar 28 tahun. Dia ramping dan bergerak. Siapa lagi dia? Namun, saat ini Tan Yun dan Yu Yunxi menyamar terlihat berbeda. Karena mereka meminum pil pingguan dingin terbaik 20.000 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa melihat wajah asli mereka. Apakah akan sampai? Yu Yunxi tersenyum. Sebentar lagi, Tan Yun berkata, dengan kecepatan sensu, dalam 20 hari lagi, kita akan mencapai kuil Tianmen di tengah wilayah laut, di mana gerbang gunung Tianmen berada. Dalam 20 hari berikutnya, Yu Yunxi sering menemukan bahwa Tan Yun linglung. Setelah mencapai langit di atas gerbang Tianmen, Yu Yunxi bertanya, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, memikirkan sesuatu. Tan Yun menjawab, saya tidak tahu apakah api racun jantung yang kuat di tubuh Zixi telah dihilangkan. Saat ini, pikiran Tan Yun muncul dengan adegan ketika Fang Zixi dalam bahaya di rumah putri ketujuh karena jantung dan racunnya yang ganas. Di gambar adalah kamar tamu Yu Yunxi. Fang Zixi memeluk Tan Yun dengan ganas dan memukul punggung Tan Yun dengan kedua tinjunya, kenapa kamu berbohong padaku? Kamu tidak mati di penjara api kuno, tapi kamu menyembunyikannya dariku. Kenapa? Kenapa? Zixi, maafkan aku mengalami kesulitan. Kamu tahu, di hatiku, kamu bukan hanya murid di istanaku, tapi juga temanku. Saya tahu. Karena kamu tahu, kamu seharusnya tidak menipuku. Fang Zixi dipenuhi dengan air mata dan menunjukkan warna keluhan di wajahnya. Maafkan saya, Tan Yun berkata dengan tulus, kamu tidak tahu bahwa Chu Xiaotian dan Zulong berkepala 9 ingin membunuhku ketika aku berada di penjara api kuno. Saya hanya bisa berpura-pura mati dan meninggalkan kuil Tianmen untuk sementara. Mengingat ini, telinga Tan Yun melekat. Ketika Fang Zixi meninggalkan rumah putri ketujuh dan kembali ke kuil Tianmen, dia berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, jaga dirimu. Jangan lupa, aku menunggumu. Setelah gangguan pikirannya, mata Tan Yun menunjukkan ekspresi kehilangan satu sama lain. Di hati Tan Yun, Zixi terasa berbeda dengan Xin Bingxuan. Dia yakin dia menyukai Xin Bingxuan, tetapi dia tidak yakin apakah perasaan pihak lain seperti Zixi atau perasaan teman dekat. Yu Yunxi di satu sisi dapat melihat bahwa Tan Yun tidak ingin bicara. Karena Tan Yun tidak mau mengatakannya, dia tidak bertanya lagi. Sebentar lagi, Tan Yun mengemudikan senzu, membuat penurunan vertikal cepat dari lautan awan, dan mendarat di Gunung Suci di kedalaman pegunungan, Gunung Suci Tianmen. Di monumen yang menjulang tinggi, ada 4 karakter besar, kuil Tianmen. 2 tetua, siapa yang kamu cari di istana kami? Ketika 2 murid luar yang menjaga gerbang gunung menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat ranah Tan Yun di senzu, salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Aku, Xiao Yun, adalah teman lama dari orang bijak tertinggi di wilayah Bintang 4 Seni.
Tolong beritahu aku. Tan Yun berhenti di Senzu dan berkata, "Baik, Pak, sebentar." Setelah murid luar mengatakan sesuatu, dia mengeluarkan token dan berkata kepada token itu, "Tolong beritahu Master Senior Seni Bela Diri Wilayah Bintang keempat Tao Kun dan minta teman lama Xiao Zhang untuk menemukannya." Setelah itu, murid luar itu membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, "Tuan, tunggu sebentar." Sesaat kemudian, Kuil Tianmen, Domain Bintang 4 Seni. Seorang murid inti berjalan dengan hormat ke dalam kuil, membungkuk kepada Dao Kun dan berkata, "Orang bijak tertinggi, ada seorang pemuda berambut putih di depan gerbang gunung yang menyebut dirinya Xiao Yun dan mengaku sebagai teman lamamu. Bisakah kamu melihatnya?" Xiao Yun. Dao Kun menggelengkan alis putihnya, membelai kepalanya yang botak seperti lampu yang terang, dan diam-diam berkata, "Xiao Yun, Xiao Zhang, Tan Yun, ini Tan Yun kembali." Memikirkan hal ini, Dao Kun berkata, "Beritahu para murid di luar gerbang gunung untuk mengundang Xiao Yun masuk." Malam tiba. Wosh! Di malam yang berkabut, dua sisa bayangan menukik dari udara kosong dan terbang ke 4 kuil seni, berubah menjadi Tan Yun, Yu Yun dan Si. "Yuner, kenapa kamu kembali?" Dao Kun berkata, tersenyum pada Yu Yun Si dan bertanya, "Siapa dia?" Tan Yun berkata, "Dia adalah Yun Si. Ini putri ketujuh," kata Dao Kun sambil tersenyum. Yu Yun Si tersenyum. Setelah menyapa, Tan Yun buru-buru bertanya, "Yang mulia, tolong beritahu saya jika saya memiliki sesuatu yang tidak diketahui." "Kamu bilang," kata Dao Kun. Tan Yun bertanya, "Karena orang yang kamu kirim telah menemukan istriku, mengapa kamu tidak membawa mereka kembali?" Dao Kun menghela nafas dan berkata, "Yuner, sebenarnya istrimu Sen Subing meminta seseorang untuk membawa kembali surat." Subing berkata, "Aku akan memberikannya padamu jika kamu ingin menanyakan alasannya." Dengan itu, Dao Kun memutar tangan kanannya, memberikan surat dari Subing. Tan Yun buru-buru membuka amplop itu, tetapi melihat ada garis-garis tulisan tangan yang indah di amplop itu. Berdasarkan tulisan tangannya, Tan Yun menyimpulkan bahwa surat ini memang ditulis oleh Sen Subing. "Tapi lihat di atas. Suamiku, saudara perempuanku dan aku sangat senang mendengar kabar darimu. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan, termasuk siapa pria yang secara paksa mengambil jubah warna-warniku di dunia Dewa Hongmeng. Suamiku, pria ini tidak lain adalah Tuan Dongzu Shenzong, Fuchasu. Dongzu Shenzong sangat kuat dan merupakan yang pertama dari banyak kekuatan di Dongzu Sensu. Suamiku, meskipun aku dan saudara perempuanku terjebak di Dongzu Shenzong, Fuchasu tidak mempermalukan kami. Suamiku, jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja. Jangan datang tanpa kekuatan yang kuat. Jangan khawatir, aku akan menjaga adik-adikku dengan baik dan menunggumu menjemput kami. Istri, Subing." Setelah membaca surat itu, Tan Yun terlihat sangat bermartabat. "Ada apa dengan Yuner?" Dao Kun bertanya. Tan Yun menyerahkan surat itu kepada Dao Kun. Setelah melihatnya, Dao Kun tidak mengerti, "Yuner, dari isi suratnya, Subing, mereka tidak berbahaya. Mengapa kamu terlihat begitu bermartabat?" Tan Yun berpikir, "Orang bijak tertinggi, Anda mengirim orang, tetapi Anda melihat Subing dengan mata kepala sendiri." "Ya, saya melihat mereka tinggal di tepi danau Dewa Dongsu. Meskipun mereka terjebak, Sekte Dewa Dongsu tidak terlalu mempermalukan mereka." Mendengar pidato tersebut, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Surat ini tidak sesuai dengan akal sehat." "Tidak sesuai dengan akal sehat." Dao Kun bingung. "Izinkan aku melihat." Yu Yunsi mengambil surat itu dari tangan Dao Kun dan melihatnya dengan cepat. Ada sedikit pencerahan di matanya yang indah. "Aku tahu kenapa itu tidak sesuai dengan akal sehat." "Oh," Dao Kun berkata, "saya ingin mendengarnya secara detail." Yu Yunsi dengan ringan membuka giginya dan berspekulasi, "Tan Yun memberitahuku tentang Su Bing yang dibawa pergi secara paksa. Menghitung waktu, sudah lebih dari 100.000 tahun. Dia pasti sangat merindukan Tan Yun jika dia sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Jika saya adalah dia, ketika saya mengetahui bahwa Tan Yun sedang mencari beritanya sendiri, saya akan mengungkapkan pikiran saya tentang Tan Yun dalam surat itu. Tapi tidak ada kalimat dalam surat ini dari awal sampai akhir.
Beberapa hanya menyuruh Tan Yun untuk tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ini tidak sejalan dengan surat yang ditulis oleh seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Mendengar pidato itu, Dao Kun mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Putri ketujuh berarti surat ini bukan dari Su Bing. Tidak mungkin. Orang yang membawa balasan, tetapi orang kepercayaan lama, tidak akan pernah menipuku. Aku tidak mengatakan surat ini tidak ditulis oleh Su Bing, kata Yu Yunxi. Apa maksudmu? Dao Kun bertanya. Yu Yunxi berpikir sejenak dan berkata, berdiri dalam posisi seorang wanita, aku berani berspekulasi bahwa Su Bing pasti takut akan bahaya Tan Yun dalam mencari dirinya sendiri, jadi dia berkata jika kekuatannya rendah, jangan cari dia. Alasan mengapa Su Bing tidak pernah menyebutkan kehilangan Tan Yun dalam surat ini adalah karena dia mengubur rasa kehilangannya untuk Tan Yun di lubuk hatinya dan tidak ingin Tan Yun melihatnya merindukan dirinya sendiri, yang membuat Tan Yun tidak sabar menunggu untuk menemukannya. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa Fuchasu memiliki tujuan lain untuk menjebak Su Bing. Untuk tujuan apa, saya tidak tahu. Tentu saja itu penting. Yu Yunxi memandang Tan Yun dan berkata, hidup mereka benar-benar tidak dalam bahaya. Dan aku juga percaya bahwa saudari Su Bing dapat menangani keselamatan mereka sendiri. Ketika kamu kuat, jemput mereka dan pergi. Jadi Tan Yun, kamu harus menanggungnya sekarang. Jangan impulsif. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, lalu pergi ke wilayah benua Dewa Dongsu. Mendengarkan kata-kata Yu Yunxi, Tan Yun cukup setuju. Putri ketujuh itu sangat lembut dan pintar. Dao Kun mengepalkan tinjunya dan berkata, aku mengagumimu. Kamu terlalu memuji. Yu Yunxi tersenyum. Dao Kun memandang Tan Yun dan menghibur, Yuner, jangan terlalu khawatir tentang mereka. Seperti yang dikatakan putri ketujuh, sangat penting bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Iya, aku akan, Tan Yun berkata dengan tegas. Kemudian, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, omong-omong, apakah kakak perempuan Miao sudah kembali? Dia sudah lama kembali. Dao Kun berkata, tetapi ketika gadis itu kembali, dia tampak seperti seseorang berutang sesuatu padanya. Ketika lelaki tua itu bertanya padanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tan Yun secara alami tahu bahwa Miao Qingqing marah karena dirinya sendiri. Jadi, bagaimana kabar Bing Xuan? Tan Yun merasa bersalah saat bertanya. Oh, ngomong-ngomong, jika kamu tidak menyebut Bing Xuan, aku hampir melupakan. Dao Kun mengerutkan kening, Yuner, ada apa denganmu dan Bing Xuan? Dia mendatangimu dengan Qingqing. Akibatnya, dia kembali dari dinasti Sizu sendirian sebelumnya. Bing Xuan dibesarkan oleh lelaki tua itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia terus tertawa. Tetapi saya dapat melihat bahwa dia khawatir dan tersenyum dengan enggan. Tan Yun menunjukkan sentuhan permintaan maaf di matanya. Jangan khawatir, ada kesalahpahaman antara aku dan Bing Xuan. Aku akan menjelaskannya padanya. Ya kamu temui Bing Xuan, kata Dao Kun sambil tersenyum. Jika dia menunjukkan, Yuner, aku lega memilikimu. Yuner, tidak nyaman bagi lelaki tua itu untuk bertanya lebih banyak tentang kalian anak muda, tapi kalian tahu betapa berisiknya gadis ini. Tan Yun mengangguk. Lalu Tan Yun bertanya, Zixi, apakah dia baik-baik saja? Sangat baik, Dao Kun berkata dengan penuh semangat, api racun hati yang kuat dari Tuan Istana benar-benar dihilangkan hanya 3 bulan yang lalu. Yuner, terima kasih. Dan pemimpin istana berulang kali mengatakan kepadaku untuk memberitahunya sesegera mungkin jika suatu hari kamu kembali. Yuner, pergilah dengan Bing Xuan. Aku akan memberitahu Tuan Istana tentang kabar kepulanganmu. Setelah pengumuman, setelah Tan Yun dan Dao Kun pergi, mereka membawa Yu Yunxi keluar dari 4 kuil seni, naik ke langit dan menghilang ke dalam malam. 2 jam kemudian, bintang-bintang jatuh ke langit dan bulan seperti kail. Di puncak gunung suci Tianqi yang hijau dan indah, seorang wanita yang diselimuti benang ungu berdiri dengan tenang. Wanita itu mengenakan gaun ungu, tinggi dan cantik, dengan kulit seperti salju, bahu terpotong, pinggang polos, air terjun seperti sutra hijau menggantung di bahunya. Meski kerudung ungu tipis menutupi wajahnya, dia hanya sepasang mata yang indah, yang menggetarkan hati. Baru saja, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, dan matanya dipenuhi air mata.
Embusan angin menerbangkan air mata di matanya, tetapi itu tidak bisa menghilangkan mata sedihnya. Suara mendesing. Sinar biru, seperti meteor yang jatuh, berubah menjadi Miao Qingqing dengan gaun biru di puncak Gunung Suci Tianqi. Adik perempuan ke-9, aku tahu kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Miao Qing datang ke Xin Bingxuan dengan semangat. Aku tidak melakukannya. Xin Bingxuan menyeka air mata dari sudut matanya, berbalik dengan dingin dan berjalan menuju paviliun. Saudara perempuan bela diri yang lebih muda, ada banyak pria di dunia. Pria seperti apa yang tidak dapat kamu temukan jika kamu suka? Mengapa? Karena Tan Yun. Tanpa menunggu Miao Qingqing berbicara, Xin Bingxuan mengambil langkah, tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap mata Miao Qingqing, semakin dingin dan dingin. Saudara perempuan ke-8, akhirnya aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mau mendengar namanya, tidak pernah. Setelah itu, Xin Bingxuan terbang ke paviliun dan menutup pintu dengan keras. Aku, Miao Qing berkata ke mulutnya dan menelan lagi. Adik perempuan ke-9, aku akan kembali dulu. Jangan sedih, benar-benar tidak layak untuk pria seperti Tan Yun. Adik perempuan ke-9, suka atau tidak suka, aku mengatakannya karena aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuan yang baik. Itu saja, aku akan kembali. Miao Qingqing berbalik dan hendak pergi. Dia mengerutkan kening, tetapi melihat dua berkas cahaya meledak di langit malam. Saat berikutnya, dia berubah menjadi Tan Yun dan Yu Yunxi tidak jauh di depannya. Saat malam semakin larut, Tan Yun, Yunxi melepaskan penyamaran dan mengembalikan penampilan normal mereka. Itu kamu. Miao Qingqing sangat marah saat melihat Yu Yunxi di samping Tan Yun. Miao Qingqing. Begitu Yu Yunxi membuka mulutnya, dia dipotong oleh Miao Qingqing yang marah. Diam, dasar rubah.